Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan fungsi dari Google Form atau Google Formulir. Di Google Formulir salah satunya bisa digunakan sebagai media pendaftaran. Jadi kalau misalkan akan dibukanya penerimaan siswa baru, kita bisa menggunakan Google Formulir secara online. Atau misalkan ketika ada kegiatan seminar atau workshop di mana pendaftarannya itu dilakukan secara online, kita bisa menggunakan media Google Formulir sebagai panitianya atau penyelenggara sekolahnya. Nah, di sini saya contohkan untuk penerimaan siswa baru. Ini adalah tampilan dari Gmail, di mana Google Formulir salah satu syaratnya yaitu harus mempunyai akun Gmail ya. Jadi di mana akun Gmail ini mempunyai beberapa fungsi ya atau fitur di sini. Nah, kalau untuk membuat Google Formulir, di sini kita masuk dulu ke Drive ya. Jadi ke Google Drive. Jadi kita klik Drive-nya. Nah, kemudian seketika sudah menampilkan Google Drive, di sini akan banyak kumpulan data-data yang kita miliki kalau kita memiliki data. Namun kalau misalkan kita belum memiliki data pada Drive di Gmail, maka tampilan ini akan kosong. Nah, baik, kita langsung membuat Google Formulir untuk penerimaan siswa baru. Di sini ada tombol plus atau baru ya. Jadi kita akan buat fitur baru. Kita akan buat formulir baru ya. Di sini ada Google Formulir. Ya, kita arahkan. Kemudian pilih formulir kosong. Ada juga yang menggunakan template. Nah, kita gunakan yang formulir kosong. Baik, kita tunggu. Nah, di sini langsung ditampilkan bagaimana kita merancang Google Formulirnya. Kita buat judul dulu. Di sini misalkan penerimaan siswa baru SD atau SMP atau SMA, silahkan sesuaikan. Jika perlu di sini deskripsinya dibuat dari agenda penerimaan siswa baru ini, misalkan ada batas penerimaan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, di sini kita akan merancang data apa yang dibutuhkan ya, kita buat di sini, kita klik. Nah, kita tentukan dulu bentuk isiannya, apakah pilihan ganda atau paragraf atau jawaban singkat. Nah, di sini kita gunakan dulu jawaban singkat karena pilihan ganda itu nanti akan kita gunakan untuk membuat soal secara online. Nah, kita gunakan jawaban singkat ya. Nah, jadi di sini kita munculkan pertanyaannya, misalkan yang pertama adalah nama. Jadi namanya siapa untuk pendaftar. Ya. Nah, kalau sudah misalkan nama, kita tambahkan di sini satu lagi pertanyaan, misalkan untuk alamat ya. Kita ketik alamat. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini jenis kelamin. Nah, kalau untuk jenis kelamin, di sini kita tentukan listnya ya, jadi biar otomatis. Jadi pria atau wanita, di sini pilih diklik lagi opsinya. Di sini kita gunakan drop down ya. Jadi nanti kita gunakan drop down. Nah, kemudian opsi satunya apa untuk drop down pertama? Misalkan pria. Kemudian yang kedua wanita. Oke. Nah, ini kita baru 3 pertanyaan. Nah, kita lanjut lagi, misalkan setelah jenis kelamin asal sekolah, kita tambahkan lagi tanda plus di sini, tambah pertanyaan. Misalkan di sini asal sekolah. Nah, kemudian ini opsinya kita gunakan jawaban singkat ya. Nah, oke, kita buat lagi setelah asal sekolah jurusan yang dipilih. Misalkan di sini tanda plusnya kita klik lagi tambah pertanyaannya. Nah, kalau jurusan yang dipilih, di sini kita bisa gunakan drop down lagi seperti tadi ya. Kita gunakan drop down. Misalkan IPA. Kemudian yang kedua IPS.
Kemudian yang ketiga misalkan TKJ. Ya. Nah, kemudian kita buat lampiran persyaratan seperti foto, surat keterangan lulus sebelumnya, kemudian SKCK, kemudian surat keterangan dokter ya. Kita buat lagi pertanyaan di sini. Nah, ini kita bikin untuk foto. Berarti kalau foto di sini kita tentukan upload file. Upload file ya, kita tentukan upload file. Jadi di optionnya kita pilih upload file. Nah, kemudian ini kita lanjutkan ya. Kita pilih lanjutkan. Nah, kemudian kita ketik di sini misalkan foto. Gitu kan. Nah, jumlah maksimal filenya berapa? Satu file aja. Ukuran file maksimalnya berapa? Misalkan 10 mega atau 1 mega. Nah, kita gunakan 1 mega yang paling kecil biar nggak terlalu berat ya. Nah, cuma nanti fotonya tidak bisa melebihi 1 mega. Nah, kalau misalkan memang membutuhkan data yang besar, berarti kita gunakan yang 10 mega ya. Gitu. Kita gunakan 10 mega saja. Dikhawatirkan datanya lebih dari 1 mega ya. Nah, kalau sudah kita tanda. Nah, kalau sudah kita masukkan lagi upload file yang lain, misalkan untuk surat keterangan lulus ya, tambah pertanyaan. Nah, di sini Nah, kemudian di sininya kita pilih upload file. Ya. Udah, ini 10 mega sama ya. Nah, kita plus lagi pertanyaannya, kita tambah lagi. Nah, pertanyaan berikutnya setelah surat keterangan lulus yaitu surat keterangan catatan kepolisian. Oke, ini opsinya kita pilih upload file juga sama. Berikutnya surat keterangan dokter. Kita tambah lagi pertanyaannya. Surat keterangan dokter. Ini upload file juga sama. Oke. Nah, ini sudah kita buat semua data pertanyaannya. Nah, kita tinggal tentukan pertanyaan ini wajib diisi atau tidak. Kemudian wajib dilampirkan atau tidak. Nah, biasanya ada pertanyaan yang tidak wajib, tetapi ada juga yang wajib. Kalau wajib berarti harus diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa dikirim. Nah, bagaimana caranya? Kita klik dulu ini pertanyaannya ya, yang pertanyaan pertama. Nah, ini ada tulisan wajib diisi. Kita klik. Nah, ini berarti wajib diisi. Misalkan alamat juga sama wajib diisi. Kalau memang semuanya wajib diisi, kita aktifkan wajib isinya. Ya, klik aja pertanyaannya, aktifkan. Klik pertanyaannya, aktifkan. Kemudian ini juga aktifkan. Baik. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu pratinjaunya ya. Kita lihat dari sini pratinjau seperti apa hasilnya. Kita klik. Kita klik. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi nanti kalau siswa yang akan mendaftar akan ditampilkan tampilan seperti ini ya. Jadi nanti alamat linknya ada di sini ya. Ada di sini. Jadi oke, kita isi dulu aja dulu ini. Kita isi aja dulu, kita lihat nama misalkan Rapiski. Misalkan alamat Subang. Nah, ini jenis kelamin. Nah, ini yang fungsi drop down. Jadi dia langsung memilih saja yang sudah dimasukkan di awal. Jadi misalkan pria gitu. Misalkan asal sekolah. Kemudian jurusan yang dipilih misalkan IPA. Nah, ini kita lampirkan fotonya. Kita tambahkan file, sini klik. Nah, pilih file dari perangkat. Oke, kita masukkan fotonya. Nah, kalau sudah seperti ini, upload file, proses.
Nah, berarti kalau di sini sudah berubah namanya sesuai dengan nama file, itu file sudah dimasukkan ya. Nah, sekarang surat keterangan lulus kita tambahkan file, pilih file dari perangkat komputer, surat keterangan lulus, bentuknya PDF ya, kemudian upload file. Nah, kemudian surat keterangan catatan polisi, pilih file, upload. Ya, kemudian surat keterangan dokter, pilih file, upload. Yap. Nah, kalau udah semuanya diisi misalkan oleh calon siswanya, tinggal pilih kirim ya. Kita tinggal pilih kirim, maka akan terkirimlah ke database Google Drive yang kita miliki. Ya, ini udah terkirim. Nah, misalkan kita lihat dulu di Google Drive yang kita miliki. Nah, ini responsnya. Nah, udah ada satu orang yang masuk ya. Di sini ada muncul respon, berarti ada satu orang yang sudah mengentri data. Kita lihat namanya Repiski Haikal, kemudian alamatnya Subang gitu kan, jenis kelaminnya pria, ya, SD Negeri Subang. Nah, ini data upload filenya, jadi kita bisa lihat ya, kita lihat bener nggak ini foto orangnya. Oke, udah benar. Tinggal lihat surat keterangan lulusnya, misalkan udah lulus belum, benar nggak yang diuploadnya, misalkan benar itu ya. Nah, ini berarti udah satu orang masuk. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya banyak yang sudah masuk? Kita tinggal di sini buat aja spreadsheet-nya. Jadi kita unduh, kita klik di sini ya. Kita klik. Nah, kita kemudian pilih buat. Ya, nah, dia akan memuat spreadsheet-nya. Nah, ini ya. Ini datanya. Rapiska Haikal, ini kelamin pria SD, ini data fotonya. Ini data fotonya bisa kita lihat. Kemudian ini data surat keterangan lulusnya kita bisa lihat ya. Bener enggak gitu kan. Nah, ini baru satu data yang masuk. Kalau misalkan ada ratusan data yang masuk, maka akan banyak data di sini gitu kan. Nah, jadi memudahkan kita dalam proses perekapan dan penerimaan siswa baru. Nah, itu manfaat dari sebuah Google Form. Nah, ini bagaimana nyimpen datanya? Kita bisa unduh ya dari sini. File, kemudian download ke Microsoft Excel. Download aja. Nah, maka dia akan tersimpan datanya di komputer kita ya. Nah, bagaimana misalkan siswa bisa tahu atau bisa ngisi data yang ada di formulir kita. Nah, di sini kita bagaimana nanti siswa bisa ngisi formulir yang kita miliki. Nah, di sini ada kirim, untuk mendapatkan linknya ya, kita pilih kirim. Kita pilih kirim, kemudian di sini kita pilih link. Ya, kita pilih linknya. Nah, di sini ada linknya, kemudian perpendek linknya. Oke, ini adalah alamat untuk penerimaan siswa baru. Nah, ini udah ada, kemudian pilih salin. Nah, salin. Nah, alamat link inilah yang dikirim atau dicantumkan di brosur-brosur atau dicantumkan di pamflet dan sebagainya. Atau misalkan di-share lewat WhatsApp grup dan sebagainya. Nah, link ini juga nanti bisa dirubah berdasarkan nama, misalkan penerimaan siswa baru. Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya bagaimana merubah tautan menjadi nama sesuai yang kita inginkan ya. Nah, itu terkait dengan pengisian Google Formulir ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini kita akan merekap data. Nah, kemudian di sini kita klik ya. Kita klik biar kita sesuaikan. Nah, kemudian kita lihat di Google Drive-nya. Nah, di sini sudah ada penerimaan siswa baru. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Google lagi, nyari datanya, kita klik aja penerimaan siswa baru di sini. Kita klik. Nah, nanti datanya ada seperti ini. Tinggal nanti pilih respon, kemudian download. Ya. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini. Ini adalah penggunaan Google Form untuk proses pendaftaran siswa baru. Kemudian di sini juga bisa dilakukan untuk pendaftaran kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.